tetap ganteng Pak, ala Pak Danang gitu. Saya sulit menjelaskan karena ganteng itu gawan bayi, Mas. Weh. Tapi kalau sekarang kita lihat tuh banyak cewek yang suka karena isi dompetnya gitu loh Pak. Ya, itu biasanya cewek yang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Itu. Nah, kalau untuk happy silahkan, kalau untuk selamanya janganlah. Penyebab stunting yang paling banyak ditemukan di Sleman ini ada beberapa catatan yang saya terima. Pertama adalah masih banyaknya keluarga perokok. Nah, ini yang stunting. Itu survei, itu paling tinggi sekitar 68%. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Oke, senang sekali kali ini. Kita kedatangan tamu spesial. Kalau kemarin kita sudah ngobrol bareng Ibu Bupati, saat ini bersama Wakil Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Danang Maharsa SE. Mas Firman. Sugeng Enjang Bapak. Sugeng Enjang, sehat Mas. Sehat Bapak. Amin. Gimana Bapak? Sehat Bapak? Harus sehat. Iya. Ini semangat ya Pak pagi-pagi ya Pak. Harus. Modal kita bekerja itu adalah sehat dan ikhlas kan gitu. Cakep. Kalau itu sudah kita lakukan pasti hasilnya juga akan bagus. Cakep. Semangatnya hari ini Pak Danang tuh tertular ke Firman Pak pagi-pagi gitu ya. Ini kita pengen lebih dekat mengenal Pak Danang bersama Slemanis yang selalu setia menyaksikan program kita di podcast Beranda Sleman. Kita pengen tahu mungkin keseharian Pak Danang terlebih dahulu itu biasanya ngapain aja gitu. Pak Danang kalau boleh tahu masuk ke dunia politik atau pemerintahan ini sudah berapa lama Pak? Saya hampir lupa. 50 tahun? Bukan karena saya tidak pernah hafal tanggalnya, tapi begitu lahir saya itu sudah dibesarkan di lingkungan politik. Jadi lupa saya berpolitik itu sampai kapan. Karena politik itu tidak ada usia kapan dan berakhirnya. Selama kita berkecimpung di situ ya kita berpolitik. Betul. Dulu keluarga saya memang dari yang saya dulu sudah berpolitik. Beliau menjabat anggota DPRD Sleman hampir 5 periode lah. Masih orde barunan. Masuk bapak saya sendiri terjun di dunia politik sebenarnya di tahun 2014 menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman. Pemilu 2014, alhamdulillah selesai 19, dipercaya lagi oleh masyarakat. Untuk yang kedua kalinya. Tapi di pertengahan tahun 20 saya terus terang diputuskan oleh partai saya untuk mengikuti kontestasi pilkada bersamaan dengan Ibu Kustini. Alhamdulillah dipercaya lagi oleh masyarakat Sleman dan dilantik jadi wakil bupati Februari 2021 ya. Berarti sampai sekarang Bapak Danang menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Ini suka dukanya gimana Pak? Banyak senangnya apa banyak dukanya nih? Kalau duka saya nggak pernah saya ingat-ingat. Karena itu hanya akan memberikan kita rasa malas. Yang penting yang kita ingat sukanya saja. Biar kita tetap semangat. Gitu. Walaupun itu pilihan yang mungkin tidak bisa kita hindari kan gitu. Mesti ono seneng ono susah Mas. Betul. Ingat-ingat sing seneng-seneng wae. Sing susah ya Pak. Ketemu Mas Firman ini kan seneng. Ingat-ingat susah tangi turu wis ora semangat limbut gawe. Pasti. Ngono-ngono itu lah. Yang diingat yang seneng-seneng aja Slemanis. Kalau punya masalah jangan terlalu dipikir berat-berat ya Pak ya. Pikir solusinya. Makanya kalau kamu tidak mau terbebani masalah, jangan buat masalah. Kan gitu lah. Iya, masalah kan kadang dari kita sendiri. Kadang nggak sengaja saya ngeledek jenengan aja, jenengan pas nggak mood sakit hati. Gitulah. Baper gitu. Iya, itu yang paling berat. Oke. Ngomong hati nurani kita itu sekarang paling berat. Gitu, tapi kalau ngomong masyarakat ke Sleman berat gak Pak? Dibuat ringan saja. Ringan aja. Kalau dari kacamata Bapak bagaimana nih keadaannya sekarang teman-teman di Kabupaten Sleman? Angka kemiskinan, stunting dan lainnya seperti apa Pak? Kita bersyukur sebenarnya. Ini juga bersyukur ini dalam artian begini Mas ceritanya. Saya kan dilantik 2021 Februari. Waktu itu COVID masih tinggi-tingginya di Kabupaten Sleman. Semua sektor stuck, termasuk ekonomi, termasuk yang hanya waktu itu tidak terpengaruh COVID itu hanya telekomunikasi,
karena semua informasi harus disampaikan secara digital gini. Betul. Karena nggak boleh berinteraksi. Betul. Pertanian, masalah pangan, karena COVID tidak ada dan tidak itu masalah perut itu yang paling utama. Mau ada COVID di luar kita nggak bisa apa-apa, asalkan perut kita kenyang kita aman. Gitu. Sektor itu semuanya lumpuh, tetapi berkat kerjasama semua pihak, stakeholder, swasta, negeri, instansi yang ada di Kabupaten Sleman ini dengan semangat dan terus kita bekerja sama ini, kita semua bisa kita atasi. Termasuk 2 sektor tadi yang memang ini sampai saat ini masih menjadi tugas kita bersama, yaitu namanya kemiskinan dan stunting. 2020-2021 di mana COVID itu meledak-ledaknya, itu kemiskinan Sleman meningkat. Meningkat dari awalnya 7,2 lah, naik menjadi 8,6. Tapi ini di 2023 ini sudah turun lagi. Alhamdulillah ya, Pak. Stabilitas ekonomi. Begitu juga dengan stunting. Karena pasti multi efek. Itu. Nah, itulah yang menjadi semangat saya, karena kebetulan saya di Sleman ini juga menjadi tim percepatan penurunan stunting dan tim penanggulangan kemiskinan. Dua-duanya kebetulan saya ketuanya. Nah, itulah. Dan happy saja. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Danang. Tugasnya ternyata merangkap-rangkap ya Pak ya. Semuanya dikerjakan gitu. Bukan merangkap, karena secara undang-undang ini sudah harus saya laksanakan. Wih, gitu. Pak, tapi kadang sebenarnya jadi Pak Danang itu di mana memikirkan multi bidang dan sebagainya ini kadang suka pusing nggak sih Pak? Atau kadang mikir aduh capek gitu? Ya jujur saya manusiawi pastilah ada di saat-saat ini banyak masalah, di saat-saat ini harus diselesaikan, berhadapan dengan masyarakat yang mungkin secara pemahamannya tidak sama, kan sulit juga. Susah itu ya Pak ya? Susah. Ini ngajarinya ya Pak ya? Ini yang mungkin paling sering menguras tenaga. Jujur, kalau hanya pekerjaan saya sebagai wakil bupati turun di masyarakat, peresmian gini itu ringan. Tapi di sisi lain kita harus menyelesaikan permasalahan masyarakat yang konkret ini yang paling berat. Yang susah. Gitu. Kalau hanya sebagai wakil bupati seremoni ya happy aja lah. Ringan tapi ya, Pak. Datang di saya Pak, saya kena masalah nih karena begini Pak, ngeluh. Lahan makan saya ini sekarang saya sudah tidak bisa jualan, sudah tidak bisa mencari uang karena digusur tetek mengek, kan itu juga problem masyarakat yang harus kita selesaikan. Itu tidak hanya normatif saja kan seperti itu. Itu yang mungkin sering membuat kita harus bekerja ekstra lah. Tapi saya senang karena hal-hal di luar ketugasan saya sebagai wakil bupati menyelesaikan dan berkomunikasi dengan masyarakat ini membuat menjadi pengayaan saya terkait dengan bagaimana pemimpin menyelesaikan masalah itu menjadi guru bagi saya. Karena ini ilmu ini kalau kita pelajari di universitas SKS-nya nggak ada. Ya betul. Mana ada SKS penyelesaian masalah masyarakat nggak ada. Paling manajemen informasi dan gitu Mas. Itu yang paling berharga bagi diri saya. Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa turun ke masyarakat yang paling susah dan berat adalah bagaimana karena pemahaman masyarakat itu berbeda-beda. Lalu Bapak mengatasinya seperti apa Pak? Ketika memang harus berhadapan dengan mereka dengan pemahaman yang masing-masing itu beda satu sama lain. Yang paling penting adalah komunikasi. Pasti kita temukan antara yang konflik, antara yang bersih tegang, yang satu itu pandangannya seperti yang ini, kita temukan, kita ajak diskusi, kita ajak ngopi, santai, nggak usah serius, coba kita pahami itu permasalahan intinya apa. Setelah itu coba kita kaitkan dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Kadang kamu nggak boleh seperti ini karena aturannya seperti ini. Kamu juga nggak boleh egois, karena apa? Kalau ini dilaksanakan nanti kalau ini menabrak aturan, nanti yang mau berisiko siapa? Kan kita pemerintah. Kalau salah, kita sebagai pemerintah sudah ada aturan, kita menabrak lah. Kamu tahu aturan, kamu tabrak. Siapa yang berisiko? Kan kita kan. Nah ini perlu kita pemahaman, Mas. Ya alhamdulillah hal-hal yang seperti ini biasanya bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Memang harus ada penekanan di masyarakat masing-masing itu, jangan jangan semuanya pengen menang kan. Pasti itu nggak akan selesai.
itu. Gitu Mas Firman. Wow, tepuk tangan lagi dong, Slemanis. Ini memang kalau awal-awal berat-berat gini tuh, Firman jadi makin semangat dan terinspirasi dari gimana kisah Bapak terjun langsung ke masyarakat. Nah, kita sekarang coba kembali ke kesehariannya Pak Danang sendiri. Pak Danang terus membagi waktu kesibukan antara pekerjaan sebagai wakil Bupati Sleman dan juga keluarga gimana, Pak? Ya, alhamdulillah dari keluarga saya nggak protes ya, Pak? Dari istri, anak semua bisa menerima terkait dengan kegiatan saya. Alhamdulillah. Harus saya kegiatan di kantor, harus saya kegiatan bertemu dengan masyarakat. Tapi pastilah sekali tempo kalau pasti ada luang waktu yang mungkin tidak ada kegiatan, pasti saya gunakan untuk keluarga. Bahkan pagi-pagi ini kadang saya tetap harus minta jatah pada sopir mengantar anak saya sekolah. Ya. Nah, disitulah saya bisa diskusi dengan anak saya. Kadang saya kalau sehari-harinya nggak bisa ketemu, anak kan sekarang pulang jam 3, jam 4, saya belum pulang. Beliau nanti, saya habis ngisak kadang udah kegiatan lagi, beliau udah tidur gitu. Tapi kalau pas kegiatan saya siang nih, biasanya kan kegiatan jam 8, jam 9. Betul. Saya setengah 7 ngantar anak saya sekolah. Diantar ya, Pak ya? Di mobil itu, di tengah-tengah kemacetan kadang saya diskusi. Quality time, ya kan? Apa, PR-mu di mana? Itu kedekatan saya dengan anak saya. Iya. Seminggu pastilah saya sekali ngantar anak saya sekolah. Harus ya, Pak ya? Saya memang saya sempatkan seperti itu. Iya. Gitu. Kalau Pak Danang pagi bangun jam berapa, Pak? Emang biasanya, Pak? Saya kalau bangun pagi nggak tentu, tapi kalau tidur pagi pasti tentu. Karena saya kalau tidur di atas jam 12. Oh iya, Pak. Ya, jam 1, jam 2. Berarti tidur beberapa jam aja ya? Ya, alhamdulillah cukup lah. Alhamdulillah cukup. Bangun pasti subuh dibangunin oleh istri. Kalau pas nggak capek ya kadang jalan kaki di Pemda sini, jogging. Ya, kalau sore, malam kadang waktunya udah nggak cukup, seperti itu saja. Ya, menikmati sajalah. Yang penting ikhlas, walaupun itu sulit kadang. Iya. Emang membagi waktu untuk keluarga dan juga pekerjaan ini ya memang harus harus punya strategi gitu ya, Pak ya. Pagi-pagi ketemu sang putra putri tercinta terlebih dahulu. Tapi kalau hobi Bapak apa sih, Pak? Passionate-nya di mana sih, Pak? Olahraga. Olahraga. Seminggu apapun saya jadwal olahraga itu minim seminggu 2 kali harus saya laksanakan. Wow. Selasa, saya punya jadwal tenis Selasa, Kamis, Jumat sore, Sabtu pagi, Minggu pagi. Tinggal milih mana yang nanti luang waktu saya. Oh iya. Gitu. Terus sepak bola kadang dengan teman-teman Praja Sembada ini punya hari Senin di Stadion Tridadi. Tapi seminggu minimal 2 kali. Kalau nggak sempat minimal jogging di lapangan Pemda. Ya 15 menit, 30 menit, yang penting continue. Iya betul. Karena olahraga itu tidak harus lama dan tidak harus capek, tapi yang penting kontinunya, karena hanya untuk menjaga kesehatan kan seperti itu. Ini juga sebagai percontohan untuk Slemanis loh, di tengah-tengah kesibukan jangan lupa juga untuk berolahraga gitu ya, Pak ya. Ini kalau Bapak Danang saat ini tadi sempat singgung terkait dengan stunting dan juga angka kemiskinan gitu, Pak. Kalau yang lain gimana, Pak? Mungkin dari sektor pendidikan dari masyarakat Kabupaten Sleman, lalu kabar-kabar mungkin terkait dengan perekonomian yang ada yang sedang dialami. Ya, kita bersyukur ini. Kita pembandingnya tidak usah jauh-jauh di internal daerah istimewa Yogyakarta saja ya, dengan kabupaten lain. Saya kira Sleman ini dipandang oleh kabupaten. Jadi yang bisa menilai itu kan orang lain, bukan kita sendiri kan gitu. Kalau kita sendiri menilai pasti nggak ada jeleknya. Tapi kalau kita sering bertemu dengan kabupaten lain, sering bertemu dengan kota lain, Sleman ini dianggap mungkin ya lebih unggul dibanding yang lain. Wah, kalau Sleman bagus ininya, kalau Sleman ini lebih unggul pendidikannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau Sleman kita nggak meri lah, karena memang kondisinya realnya seperti ini kan. Gitu. Itu yang membuat kita semangat, sehingga wah kalau gini minimal kita harus pertahankan. Syukur kita tingkatkan prestasi-prestasi yang sudah ada, yang sudah didapat Sleman tahun ini. Tentunya ini menjadi PR besar tahun depan, ini harus kita minimal pertahankan, syukur ditingkatkan. Kan itu Mas yang menjadi berat. Mempertahankan itu biasanya lebih sulit.
Tepuk tangan untuk Kabupaten Sleman. Ya, Slemanis yang mungkin nggak ngerti bagaimana angka perbandingan karena memang cukup dirasakan oleh masyarakat bahwa lebih unggul lah ya Pak ya. Kita juga semuanya tahu. Nah, kalau dalam kesempatan keseharian dari masyarakat Kabupaten Sleman yang mungkin setiap harinya beraktivitas, lalu mereka dalam kesibukan, kalau kita lihat sosok Pak Danang kan ini kayak fresh banget gitu Pak, sporty, walaupun banyak pikirannya, kelihatan tetap ganteng gitu. Ada tipsnya nggak Pak supaya tetap ganteng kayak Bapak gitu loh Pak? Biar nggak terlalu tegang nih, kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Danang dong, ya kan? Kalau bahas perekonomian itu deg-degan loh Pak, bahas kesejahteraan, kemiskinan, stunting gini tuh deg-degan, takut salah ngomong gitu. Sekarang kita coba pengen dapat tipsnya dulu gitu, sebelum kita lebih dalam dari Bapak. Tips tetap ganteng Pak, ala Pak Danang gitu. Saya sulit menjelaskan karena ganteng itu gawan bayi, Mas. Jadi nggak mungkin kita lahir gitu terus aku pengen ganteng jadi ganteng kan nggak bisa. Lahir ceprat gitu nanti ya onone ngene iki kodrat kan gitu. Makanya apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita syukuri. Iya. Ya, karena ganteng saja tidak cukup kan gitu. Ya, gitu loh. Definisi ganteng juga luas kok ya Pak ya. Cewek itu sekarang itu seneng sama cowok bukan karena gantengnya aja juga. Karena apa ya Pak? Pinter. Ya, setia. Tapi kalau sekarang kita lihat tuh banyak cewek yang suka karena isi dompetnya gitu loh Pak. Ya, itu biasanya cewek yang hanya mementingkan kepentingan sesaat. Itu. Nah, kalau untuk happy silahkan, kalau untuk selamanya janganlah. Tips dari Pak Danang loh ya. Enggak, itu pilihan. Ya betul. Itu pilihan. Ya, itulah dunia. Itulah dunia. Tapi kadang susah untuk memilih ya Pak ya. Susah. Memilih mana yang terbaik, penyeleksi yang terbaik. Makanya kalau jenengan susah memilih, jangan banyak pilihan, setia aja dengan yang satu kan gitu. Boleh. Kalau jenengan banyak pilihan susah, tapi kalau hanya satu mau nggak mau ya sudah. Setia. Sama istri ya sudah, setia sama istri aja. Susahnya apa sih? Itu aja ya. Itulah tips tetap ganteng dari Pak Danang ya kan. Nanti kita coba Firman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa ini? Pak. Kemiskinan. Sekarang kita yes, Mas Firman. Enaknya apa Pak? Dimulai dari mana dulu Pak? Saya tak cerita saja ya. Boleh. Terkait dengan kemiskinan ini yang menjadi info akhir tahun ini di Kabupaten Sleman. Jadi terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Sleman ini kebetulan saya sebagai Ketua Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman. Untuk membantu terkait dengan program kemiskinan ini, selain kita dibantu oleh dinas terkait, saya yang membuat namanya tim Sepeda Mas. Sepeda Mas. Sepeda Mas itu kepanjangan dari Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat. Yang memang kantornya ada di Bapeda yang membantu saya untuk membuat program terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini. Itu kita ambil personilnya atau anggotanya dari akademisi yang ada di Kabupaten Sleman. Jadi ada sekretariat sendiri. Kantornya di Bapeda yang memang membantu kami untuk bisa merangkum dan merumuskan kemiskinan yang ada di Sleman itu permasalahannya seperti ini. Kita punya potensi seperti ini. Program yang cocok itu seperti apa? Kan seperti itu kan Mas. Nah kebetulan tahun ini kita punya 3 program khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Apa aja Pak? Pertama, dari masyarakat atau anak-anak warga miskin yang sudah lulus SMA, SMK sederajat, itu yang ingin meneruskan pendidikannya tetapi terbentur dengan anggaran atau dana, kita berikan beasiswa yang namanya lewat program Sleman Pintar, yang anggarannya diakses dari jaring pengaman sosial. Ini sudah kita lakukan selama 2 tahun semenjak saya menjadi Wakil Bupati Sleman. Kita berikan beasiswa secara gratis dari awal sampai akhir dia kuliah. Tapi dengan syarat ini anak-anak yang kita ambil dari keluarga yang miskin, masuk data di TKS dan rentang miskin. Harapannya apa? Agar nanti anak-anak ini setelah lulus kuliah mempunyai pengalaman, bisa bekerja dan diterima di usaha dunia pekerjaan. Jadi kan sekarang itu minimal
anak-anak bisa berkompetisi di dunia kerja itu tidak hanya lulus SMA. Ya. Kan minimal di kejuruan di S1 kan. Betul. Setelah lulus harapan saya ini bisa terus mendapatkan pekerjaan yang layak. Harapannya seperti Harapannya itu ya, sehingga kalau mendapat pekerjaan pastilah secara otomatis bisa meningkatkan perekonomiannya pribadi. berdampak ke situ. Berdampak. Syukur kalau sudah menjadi orang kaya bisa mengentaskan kemiskinan orang tuanya. Sehingga kemiskinan itu tidak diwarisi oleh anaknya. Oke. Nah, jadi selama ini kan kemiskinan itu banyak warisan dari orang tuanya. Iya, iya. Karena ekonomi orang tuanya sudah tidak ini pasti diwariskan di anaknya. Yang kedua, masyarakat yang mempunyai potensi dan mempunyai kelebihan terkait dengan contoh punya UMKM, punya usaha kecil di rumah, tapi kurang modal, kurang pengalaman, harus buat PIRT, harus di MBIS Market untuk bisa di marketing digital. Ya. Kita bantu, kita dampingi. Bisa ya Pak? gitu ya? Bisa, kita berikan pelatihan lewat Dinas Tenaga Kerja, lewat Dinas Sosial, sesuai dengan sektor apa yang dituju. Kalau busana ya kita belikan masuk di LPK bagaimana caranya mendait, desain yang terus berkembang, update ini seperti apa. Itu kita dampingi, nanti kita berikan pelatihan. Setelah itu kadang juga kita berikan modal kerja lewat CSR perusahaan yang ada di masyarakat. Iya. Sehingga perusahaan atau usahanya ini berkembang terus. Kebanyakan ini usaha-usaha sektor kecil UMKM rumah. Iya. Agar meningkat. Sleman itu punya sekitar tahun ini 20.000 UMKM yang tercatat di dinas. Wow. Tapi kadang permasalahannya juga banyak, promosinya Kurang. modalnya. Oke. Karena biasanya UMKM itu terkait dengan manajemen keuangannya itu belum bisa tertata. Iya, iya, iya. Harusnya uang itu untuk modal lagi belanja Dipakai lainnya. besok wis ra iso blonjo meneh Betul, sehingga betul. ra iso jualan lagi. Itu yang harus kita berikan pelatihannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang masyarakat Sleman ini sudah tidak kita berdayakan dalam bentuk apapun, karena itu keterbatasan. Contoh lansia. Oke. Kan kalau sudah umur, fisik sudah tidak mendukung, tidak bisa apa-apa lagi, kita selesaikan dengan yang saat ini masih ada terkait dengan bantuan pemerintah. Ada BLT, Ya. kan gitu kan, ada apa bantuan tunai terkait dengan makanan sehari-hari itu kita berikan itu. Ada juga disabilitas yang memang keterbatasan fisik yang memang sudah tidak apa-apa ya, kita berikan bantuan secara langsung program dari pemerintah saat ini yang ada, sehingga minimal dia bisa mencukupi kehidupan sehari-hari pokok daripada dia sebagai manusia yang hidup. Itu saja. Oke, jadi ada 3 tadi ya Pak ya programnya ya. Untuk tahun ini, dan alhamdulillah walaupun penurunan kemiskinan saat tahun ini kecil, tapi ini relatif kalau lihat secara objektif ini sangat berpengaruh dengan masyarakat. Kita nggak sampai 1% menurun. 7,8 sekarang hanya 7,3 kalau nggak. Tapi di Alhamdulillah. semua kabupaten relatif juga sedikit-sedikit menurun kemiskinannya. Lalu gimana Pak stunting, pencegahan stunting yang ada ini Pak? Oke. Stunting ini setelah keluarnya Perpres 71 kalau nggak 72 tahun 2021 terkait dengan pencegahan penanggulangan stunting oleh Presiden, ini memang menjadi satu tugas yang sangat penting yang harus dilaksanakan setiap daerah. Dengan keluarnya Perpres tadi, kita terus mengeluarkan peraturan bupati, sehingga dengan peraturan bupati ini kita suruh membentuk namanya tim percepatan penanggulangan stunting tingkat kabupaten, kapanewon dan kelurahan. Yang ini sudah kita buat semuanya dan sudah kita SK-kan kepada bupati. Tujuannya untuk mempercepat penanggulangan stunting yang ada di setiap kabupaten. Nah, terkait dengan penanggulangan stunting, kita punya program yang namanya 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang ada di Sleman. 8 aksi. 8 aksi itu kita bagi aksinya sesuai dengan ketugasan dinas masing-masing. Contoh Dinas Kesehatan yang mengurus terkait penurunan stunting ini lewat Puskesmas dan juga fasilitas kesehatan yang ada, pemberian
imunisasi, pemberian edukasi ibu calon pengantin sampai hamil sampai melahirkan. Oh iya iya iya. Itu Dinas Kesehatan, Dinas P3AB2KB terkait dengan perlindungan anak dan perempuan ini juga punya tugas bagaimana calon pengantin dari seorang remaja ini memasuki fase nanti akan berumah tangga ini juga harus kita berikan pendidikan. Edukasi. Bagaimana nanti di saat menjaga kehamilan, di saat lahir mengasuh anak. Nah ini kan sangat penting karena stunting saat ini itu penanggulangannya, pencegahannya, programnya bukan hanya saat anak lahir dan tidak memenuhi kriteria. Kan stunting itu anak kalau panjangnya kurang dari 2,5 itu bisa dikategorikan, walaupun belum tentu, namun bisa dikategorikan stunting yang beratnya di bawah 3 kilo dan tapi sekarang mulai anak remaja itu sudah kita berikan edukasi terkait dengan stunting tersebut agar nanti di saat dia menjadi ibu itu sudah siap. Contoh di anak-anak pendidikan SMA ini kita berikan penambah darah agar nanti terkait dengan kesehatan untuk dari dalam. Ini bagus kan seperti itu. Sleman kebetulan ini sangat bagus, alhamdulillah. Stunting tahun ini menurun sangat tajam. Menurut data SSGI itu 2023 awal itu stunting kita masih di angka 6,88%. Saat ini terakhir kemarin ini data turun, surveinya keluar itu tinggal 4,3%, sehingga penurunannya sekitar 2,3%. Ini sangat istimewa. Keren. Ya, sangat istimewa. Dan dari beberapa monitoring dan evaluasi kami muter di seluruh Kapanewon, saya sudah setengah tahun ini memang mengkhususkan untuk muter di semua Kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman, 17 Kapanewon, melakukan monitoring dan evaluasi, langsung diskusi dengan semua pemangku kepentingan terkait dengan penurunan stunting. Ada pendamping, ibu-ibu posyandu, Bu Lurah, Bu Newu ini memang permasalahan yang saat ini masih ada terkait dengan stunting di Sleman ini ada beberapa hal. Penyebab stunting yang paling banyak ditemukan di Sleman ini ada beberapa catatan yang saya terima. Pertama adalah masih banyaknya keluarga perokok. Ini yang ada di rumah situ sehingga menyebabkan kebanyakan di salah satu anak dari keluarga ini ada yang stunting. Itu survei, itu paling tinggi sekitar 68%. Kedua, terkait dengan pola asuh anak yang akhir-akhir ini kurang menjadi perhatian dari orang tua. Maksudnya gini, saat ini banyak orang tua yang karena kesibukannya baik ibu dan bapaknya bekerja dari pagi sampai malam, sehingga mengasuh anaknya setiap harinya ini kan kurang. Kan gitu. Biasanya ini saat ini anak ini dipasrahkan oleh, mohon maaf kalau enggak pembantu kan mungkin mbahnya. Tetapi untuk mencermati, untuk mengontrol terus terkait dengan gizi yang diberikan anak ini juga sekarang susah. Kadang anak itu yang penting meneng, kayak makanan apapun yang penting dia seneng, walaupun nggak gizi. Kayak, maaf, Indomie. Yang penting nggak nangis. Nggak gitu nangis, ya kan? Jadi kita lupa melihatnya ya. Padahal masih banyak yang bergizi. Mungkin sayuran, susu, telur. Tapi kan kadang sulit. Kalau saya ingat dulu kalau kecil itu biasanya ibu saya atau yang nyuapin saya itu nyuapin sampai jalan-jalan lihat hewan walaupun lama tapi habis, tapi kan itu gizinya banyak. Sekarang kan banyak yang instan. Betul, ya kan. Apa-apa instan Pak sekarang tuh. Yang penting bocahnya meneng. Di warung-warung store udah bisa makan nih sekarang. Yang penting bocahnya meneng, walaupun itu tidak, maaf, mungkin asupan gizinya kurang. Ya. Gitu kan. Nah, yang ada lagi karena mungkin tadi pola asuh anak dan pola makan anak tadi ini kan harusnya dimakani bergizi, tapi ya yang penting yang lain malah masuknya ya Pak. Kesadaran masyarakat pun terkait dengan stunting ini juga masih minim. Ada kasus di daerah kota besar Depok ini ya. Depok itu kelihatannya tingkat kemiskinannya rendah karena kotanya memang Kapanewon yang ada di perkotaan itu. Itu kadang masyarakat kalau periksa pertama
anaknya baik di posyandu di puskesmas dikatakan stunting ini nggak sehat karena panjangnya kurang, tingginya kurang, berat badannya kurang. Kadang malah malu. Orang tua ini dikatakan anaknya stunting. Anak saya itu sehat, nggak ada penyakit, nggak ada keluhan kok karena stunting. Oh susu rasa berisakin wae lah. Wah, salah ini ya Pak di situ. Ini kesadaran masyarakat itu juga paling penting. Karena masa pertumbuhan itu masa awal yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadikan nanti manusia itu cerdas secara keseluruhan, ya fisik, ya otaknya, kan itu. Karena stunting itu kan untuk dalam rangka untuk menanggulangi itu, menyiapkan generasi muda, generasi anak-anak kita agar nanti di saat dia remaja itu bisa bisa sehat secara jasmani dan rohani. Pasti harapannya seperti menuju itu. Indonesia Emas 2045. Iya, kan betul. Itu programnya. Itu Mas. Itu ya Pak, stunting ya Pak. Berarti kalau melihat sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan yang terbaik untuk Slemanis masyarakat Sleman dari before sampai afternya. Iya, betul. Dari yang masih sekolah aja sudah diedukasi ya Pak. Sampai yang mungkin sudah melahirkan tadi sempat menjadi cerita juga dari calon pengantin, biasanya dari KUA itu juga ada penyuluhan. Kamu besok calon pengantin harus seperti gini. Iya, ini semua ini kita semua berkolaborasi. Tapi memang PR terbesar di Sleman ini stunting dan juga kemiskinan ini, Pak. Iya. Karena ini dua program yang juga menjadi indikator penilaian pembangunan yang ada di kawasan IPM, indikator pembangunan masyarakat ya. Kalau ini bisa turun, ini bisa kita laksanakan, IPM kita tinggi, pasti dianggap program dan pembangunan Sleman itu berhasil. Amin. Karena ini dua ini memang tugas atau perintah dari pusat yang harus kita tanggulangi. Walaupun nggak mungkin. Coba saya mau nanya, apakah ada nggak hanya di DIY, di Indonesia ini daerah yang pemiskinannya zero? Nol. Nggak ada. Kemiskinan itu pasti ada. Semuanya ya. Tapi bagaimana ini kita turunkan, kan gitu kan? Makin turun, makin baik. Makin baik, makin sejahtera rakyatnya. Ini tadi kita ngobrolin kemiskinan dan juga stunting. Tapi kalau kita ngobrolin tadi Bapak sempat sebut sedikit di luar segmen adalah bonus demografi di Kabupaten Sleman. Ini gimana Pak? Anak-anak mudanya nih, milenialnya gimana nih? Ini cerita menarik. Hari lalu Selasa ya, saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Sekretaris Kementerian Perekonomian, Pak Susi Waluyo, karena ada satu hal yang harus saya diskusikan di sana. Beliau habis rapat dengan beberapa deputi menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia saat ini mempunyai kesempatan yang sangat bagus yang belum ini nanti kita rasakan lagi ratusan tahun yang akan datang. Namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Antara tahun 2020 sampai tahun 2030 ini diperkirakan usia masyarakat yang termasuk usia produktif atau remaja. Kalau saat ini kerennya dipanggil generasi Z dan milenial, itu sekarang lebih banyak dibanding dengan usia masyarakat yang sudah masuk lansia. Z dan milenial itu sekarang hampir 50 atau 60% lebih. Wow, menguasai datanya. Makanya ini sekarang mengapa kita harus bermain digital teknologi informasi karena ya memang dunianya remaja kan ini. Iya betul. Siapa sekarang yang nggak bawa? Sosmed. Podcast ini kan juga karena usia remaja seneng, jadi naftingnya naik kan gitu. Betul. Kalau orang-orang tua tuh masih kolot paling maca koran. Anak-anak sekarang kan senengnya gini, diskusi pun nggak mau dia pakai tag yang begitu panjang, paling pakai gambar-gambar imajinasi kan gitu. Iya betul. Antara 2020-2030 ini kita punya bonus demokrasi yang harus kita manfaatkan karena usia penduduk remaja kita dalam usia yang produktif dan juga terkait dengan kondisi perekonomian.
dibanding dengan negara lain pasca Covid ini kita paling bagus-bagusnya. Bahkan banyak negara yang akan menjual beberapa unggulan dagangannya ke negara lain. Tidak bisa karena tidak mampu, kita mau bisa membeli. Perang dunia pasti. Ini yang mengakibatkan semua efek di dunia. Betul. Kebetulan efek di kita tidak terlalu. Ya kan? Terus impor ekspor juga kita lancar gitu. Ayo manfaatkan ini. Jadi bonus demokrasi lagi bagus-bagusnya ini ya. belum tentu kita rasakan lagi. Dulu Jepang, Cina itu merasakan ini 10-15 tahun yang lalu. Sehingga dia bisa ekonomi dan perkembangannya negara ini baik teknologinya kenceng, makanya dikatakan macan Asia. Bahkan negara-negara dikuasa pun sempat kalah karena punya bonus demokrasi ini. Karena anak mudanya ini ya yang Iya, kreatif, punya ide-ide di luar sumber ekspektasi. SDM-nya yang ini menjadi pemaju kita. Kabupaten Sleman gimana Pak? Anak-anak mudanya, milenialnya. Sleman ini karena terus terang kita terbantu dengan. Jadi Sleman itu kan kita coba lihat mahasiswa yang masuk di Sleman setiap tahunnya berapa? Iya. Antara 200 sampai 300 ribu kan. UGM aja tiap tahun menerima berapa? Iya. UNY menerima berapa? Belum mahasiswa yang swasta. Iya. Itu hampir berapa persen juga pasti mahasiswa dari luar kan. Betul. Potensi ini juga yang harus kita garap. Gitu loh. Masa-masa SMA usia yang produktif ini sebenarnya gini. Saya yakin anak-anak ini kalau kita beri ruang, kita sering ikut sertakan, sering kita jawil dengan dunia-dunia yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif pasti tidak terjerumus di hal-hal yang mungkin nanti akan merugikan dia. Buat aja broadcast gini, ngopi bareng tapi temanya yang saat ini baru apa gitu. Ya remaja itu sekarang kalau diajak diskusi gini, baca gini, males. Iya, betul Pak. Iya kan? Makanya sekarang pesan kalau ini untuk remaja itu nggak mungkin lagi pesan baca, hai remaja-remaja kamu enggak, pakai gambar yang sederhana yang bisa kita tangkap ini menjadi suatu pesan itu yang menarik dan tidak usah lama-lama. Orang baca pesan sekarang di HP itu lebih jadi 1 menit malas. Betul, kan? betul. Cepet banget sih memang sekarang dia Pak. Podcast Pesat ini kan banget. karena seneng aja remaja kan. Kapan-kapan nanti Beranda Sleman undang remaja yang prestasi lah. Oke, Baik siapa? bisa dari Paskibraka. Oh ya bisa Ya, dari nanti. kemarin yang pernah mengharumkan nama lewat olahraga. Oke, siap. Itu bagus. Apa intinya? Memantik remaja lain untuk bisa mengikuti jejaknya dia. Oh, iya. Terinspirasi dari hal itu. Terinspirasi. Iya. Gitu loh. Mbok kamu itu jangan gini loh, usia remaja itu rasa dibaleni meneh. Nah, Kalau kita sudah tua paling getun, aku nom-nomane iki ora ngono kae yo. Ayo, Kenapa aku nggak gitu ya, Pak, ya? Gunakan semacam remaja ini dengan hal-hal yang berprestasi. Ya. Mas, Ya. pengalaman hidup itu akan kita bawa dan kita ceritakan sampai anak cucu kita. Termasuk saya, besok sama anak saya, cucu saya, aku, mbahmu, bapakmu, elek-elek pernah jadi wakil bupati loh. Dan itu belum semua orang bisa. Iya sih betul Pak. Itu yang menjadi kadang nggak pernah kita pikirkan, tapi itu ternilai dan belum semua orang bisa mengalami dan mempunyai kesempatan seperti itu. Iya. Itu yang paling berharga bagi hidup saya. Jadi ayo manfaatke aku di jabatan di kesejahteraan masyarakat. Oh loh, ojo disia-siakan. Jenengan punya keahlian nge-host gini. Ayo, ini kan positif gitu loh. Jangan di jalan. Jadi gitu. pengen konsultasi lebih dalam sama Pak Danang Gini, ngopi ini. Kamu besok Mas jadi host gini terkenal, punya rating tinggi. Tok cerita ke iso besok menjadi jenengan jadi apa ya semacam di lembaga kejuruan bisa jadi narasumber dan lain sebagainya. Iya. Nek kamu neng dalan keleweran gak masalah apa ya tak cerita ke lek. Kan nggak mungkin kita ceritakan. Iya, Tuane kan banggane cerita aku sih kok mana jadi wakil bupati loh ya. Iya betul. Mesti seneng kan. Iya betul Pak Danang. Gitu loh. Walaupun nggak memungkiri pasti sisi negatifnya ada, tapi itulah yang menjadi itu nggak pernah besok sampai tua pun akan hilang. Iya.
Selalu ya Pak, nempel itu yang di dalam saya diri ajarkan kita. kepada anak-anak saya. Iya, wow, Pak Danang ini keren banget. Jadi pengen nanti ngopi-ngopi bareng sama Pak Danang ya. Kita harus ngobrol lebih dalam Kamu lagi. punya orang tua wakil bupati, kamu jangan sombong, karena ini anugerah. Kamu harus lebih pintar daripada saya. Cakep, Iya, harus ya Pak. Bapak saya lurah dulu, aku cukup lurah rapopo. Anakku luso luwes saka aku. Iya betul. Wes aku kuwi wae. Doa orang tua ini ya Pak. Aku ora njaluk lehku gedhekke kowe seprene entek pira aku ora njaluk. Sementing kowe sukses, aku wis melu seneng. Enggak pernah orang tua ngitung aku nukoke susu kowe iki sithik semene nyekolahke entek semene enggak ada kan. Iya, betul. Sementing anake sukses dadi wong tua mesti seneng. Betul. Bener gak? Benar. Coba renungkan. Iya sih Pak. Itu yang menjadi saya harus semangat, Mas. Kita harus semangat semuanya Slemanis juga. Jadi jangan jangan patah semangat, jangan loyo-loyo wae di rumah. Remaja ini gerak ya Pak ya. Apalagi sekarang, jangan kok terus pikirannya harus menjadi pekerja. Pagi masuk kantor mulai, sore mulai kantor. Oh, kamu di rumah pakai HP, smartphone, isolah dapat penghasilan. Itu loh. Yang kreatif. Betul. Gitu. Pak ini singkat ya Pak karena terbatas waktu. Last but not least, aku Firman pengen tanya sih, gimana Pak kalau ada kabar apa kira-kira perencanaan 2024? Apalagi mungkin ada inovasi atau kreativitas yang diberikan untuk masyarakat Sleman gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti 2004 pasca Pilpres ini kita semuanya sudah terfokus dengan bagaimana memajukan negara ini kan gitu. Kontestasi politik yang kita lakukan 5 tahunan ini pasti sedikit banyak efeknya di beberapa sektor, terutama ekonomi. Kemarin beberapa orang luar negeri itu datang juga ke Kemenko kemarin sebelum saya datang. Pengen nanya, apalagi investor, nanya ke Kemenko terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia, mau pemilu dan pileg ini seperti apa. Jadi dia pengen info ini kepada Menteri Perekonomian, karena dia kalau mau invest juga mikir, kan itu kan, kalau nanti bagus ya kita invest, kalau enggak ya kita pikir-pikir dulu, karena orang invest pasti ingin mendapatkan keuntungan kan gitu. Nah mudah-mudahan harapan kami nanti di awal tahun kita pileg, setelah ini kita ayolah ngegas lagi dengan beberapa program yang ini belum bisa terlaksana. Satu tugas Sleman ini terkait yang kita masih nanti kita pikirkan dan menjadi program harus selesai adalah masalah sampah. Sampah kita sudah, ya alhamdulillah akhir tahun ini bisa menyelesaikan dengan satu tempat pengolahan sampah dan progres jalan ini 2 lagi di Sleman Barat dan Sleman Tengah yang kita siapkan karena ini PR besar. Kita penghasil sampah tertinggi di DIY. Nah, nanti 24 ini tetap harus jalan. Terus terkait itu juga nanti dengan pengembangan dan pendampingan beberapa teman-teman UMKM yang masih ada di Sleman ini kita berdayakan seperti apa. Seperti itu. Ya masih sebenarnya program utamanya masih meneruskan program yang saat inilah. Tapi mudah-mudahan nanti kondisi perekonomian secara global ini Indonesia juga lebih, karena sekarang apa ya, perang dunia, betul itu Pak. efeknya juga ini. Mudah-mudahan saya minta mohon doanya masyarakat Sleman juga terkait dengan bencana alam ini yang tidak pernah kita perkirakan. Betul. Kita punya Merapi yang mungkin suatu saat akan, tapi kita tidaklah. Ini juga nanti pasti menghambat. Iya betul. Ya, tapi Merapi itu nggak pernah ingkar janji. Kan, gitu. Selama masyarakat itu tidak pernah konflik, pasti juga tenang. Betul ya Pak ya. Sekarang kalau masyarakat Israel ngandani, itu pasti alam semesta yang akan ngelek ya Oke, Mas Firman. Ya, Pak. Oke, kali ini Pak mungkin ada yang mau disampaikan untuk Slemanis yang ada di rumah setia menyaksikan Beranda Sleman dan setia dengan Kabupaten Sleman ini. Ya, halo masyarakat Sleman dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus, ikuti terus program terbaru. Betul. Terbaru dari Kabupaten Sleman, Beranda Sleman. Iya. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan informasi terkait apapun saja di Kabupaten Sleman. Pantau tune terus Beranda Sleman. Mantap.
Makan nangka sambil kayang. Cakep. Terima kasih Bapak Danang. Oke. Kita ketemu lagi Pak nanti lain kesempatan. Sukses untuk program-program dari Kabupaten Sleman. Sukses selalu. Kita lanjutkan lagi dengan program-program yang begitu luar biasa dari Mantap. Kabupaten Sleman. Saya Firman pamit. Terima kasih Pak Danang. Matur nuwun.